Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Demikian firman Tuhan, dan kebaktian akan kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri.
Pagi sukacita, pagi di mana Tuhan hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami mengizinkan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di tempat ini. Teristimewa kepada kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan jamah setiap kami, berikan kami hati dan telinga seorang murid. Dan kiranya kami memiliki iman ketika firman disampaikan. Beri kami kekuatan untuk menghidupi firman dari waktu ke waktu. Ampuni kami jika Engkau mendapat dalam hari-hari kehidupan kami mewarnai perjalanan hidup kami dengan beberapa kebodohan yang kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa dianugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, untuk kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dalam sukacita Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita dari Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ini seri terakhir dari apa yang kita bahas, kurang lebih ada 8 orang yang tidak
masuk surga ya. Nah, yang terakhir adalah tentang pendusta ya. Siapa orang-orang ini? Nah, mari kita ikuti firman Tuhan ini pelan-pelan. Next, lihat. Saya kasih contoh dulu, ada beberapa pendusta yang hadir di dalam Alkitab. Ada banyak sekali pendusta, tapi saya akan ambil beberapa contoh saja untuk menggambarkan situasi dan siapa sih sebenarnya orang-orang ini. Nah, di dalam Kisah Rasul 6 ayat 13 ini tentang penangkapan Stefanus yang tentunya diprakarsai oleh beberapa para tua-tua dan para imam tentunya. Dan di dalamnya ada kesepakatan Saulus ya. Saulus artinya Paulus ini ya. Oke, nah lihat baik-baik. Tuduhan kepada Stefanus. Kisah Rasul 6 ayat 13 dikatakan mereka memajukan saksi-saksi palsu. Nah, pendusta itu saksi-saksi palsu. Nah, itu diambil dari kata Yunani pseudes yang berkata, nah, saksi-saksi palsu yang berkata orang ini yang dimaksud ini tentang Stefanus ya. Terus-menerus mengucapkan perkataan-perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Nah, kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar dari Kisah Rasul pasal 6 ini, saudara akan ketemu dengan situasi di mana tuduhan terhadap Stefanus. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang kuat tentunya, orang-orang kunci. Yang jelas itu ada orang-orang yang menguasai hukum-hukum dan agama Yahudi pada waktu itu. Tentunya di dalam ada tua-tua Yahudi serta para imam-imam yang terlibat di dalamnya. Nah, coba saudara lihat ini baik-baik, saudaraku yang diberkati Tuhan, di ayat yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh mendorong dia berbicara. Nah, mengapa mereka begitu marah sama Stefanus? Karena di ayat yang ke-10 mereka soal jawab dengan Stefanus, mereka kalah. Mereka nggak bisa menjawab Stefanus. Nah, menarik untuk kita belajar. Anda percaya Yesus belum cukup, tapi Anda harus mengalami reformasi pemikiran. Artinya pikiran kita harus dikuasai oleh firman. Karena apa saja yang disodorkan kepada saudara, kalau kita tidak memiliki firman, kita bakalan digilas oleh dunia ini. Nah, di ayat yang ke-10 sangat jelas sekali, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Itu udah cukup menjelaskan. Nah, coba saudara lihat lagi di ayat yang ke-15. Ini yang menjadi fokus pemberitaan begitu luar biasa. Dengar baik. Mereka pertama udah kalah dari sisi hikmat. Tapi kemudian ada kesaksian berikut dari apa yang mereka saksikan lewat kehidupan Stefanus. Di ayat yang ke-15 dikatakan semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama. Jadi mereka sedang sidangkan Stefanus ini. Mereka sedang di dalam sidang mahkamah agama. Ia itu menatap Stefanus. Yaitu semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Itu kesaksian, ya. Itu kesaksian dari orang. Bagaimana mereka lihat Stefanus disertai Tuhan. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Hikmat telah mengalahkan mereka. Roh Kudus memberanikan Stefanus untuk berbicara. Dan yang ayat yang ke-15, mereka lihat mukanya seperti muka malaikat. Dan menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, saksi-saksi palsu dipilih untuk menyerang Stefanus. Dengar saya kasih tahu, kebenaran tidak bisa dibantah, kebenaran tidak bisa dilawan dengan pengetahuan daging. Sering saya katakan,
daging tidak mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Kalau saya berbicara daging, berarti saya bicara tentang keinginan dosa. Ya. Daging, kepentingan manusia kita tidak akan lama dalam hadirat Allah. Dan biasanya orang-orang yang hidup di dalam daging, mereka tidak suka dalam hadirat Allah. Mereka cepat-cepat, kalau boleh ibadah selesai, kalau boleh cepat-cepat, ini cepat. Segala sesuatu harus serba cepat. Kenapa? Karena daging kita tidak terbiasa dengan kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya Alkitab jelas mengatakan bahwa mereka melihat Stefanus seperti malaikat. Nah, doa dan harapan saya dari tempat ini, biar setiap kita keluar dari tempat ini, kita benar-benar membawa kehidupan Tuhan. Kita membawa atmosfernya Tuhan dimanapun kita berada. Anda hidup hari-hari biasa saja, bangun, kerja dan sebagainya, tidur, sarapan, dinner, lunch dan sebagainya, itu biasa. Nah, yang paling menarik adalah dalam keseharian hidupmu itu, tapi hidupmu itu selalu diwarnai dengan kehadiran Tuhan. Yusuf disertai Tuhan, makanya dia dibawa kepada penggenapan janji menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Nah, kembali ke sini, saksi-saksi palsu, mereka mencoba untuk memberatkan kesaksian Stefanus. Tapi sekali lagi, mereka gak bisa mengalahkan hikmat Allah. Next dia. Nah, mereka, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, mengenakan pakaian agama, tapi mereka kehilangan kuasa. Mereka punya pengetahuan, tapi mereka tidak punya kuasa. Ada banyak sekali orang belajar tentang Tuhan, tapi mereka justru pada tiba kesimpulan akhir adalah tidak percaya. Mereka punya pengetahuan, wawasan Taurat, tapi tidak punya kuasa. Lihat, mereka mengajar Taurat, tapi tidak pernah dilahirkan kembali. Ada begitu banyak orang percaya di planet bumi ini, tapi mereka tidak hidup dalam proses kelahiran kembali. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita diwarnai dengan 2 kelahiran? Kelahiran jasmani dan kelahiran spiritual. Kelahiran jasmani adalah kelahiran seperti ini. Saya lahir 11 Februari 75. Nah, tapi kelahiran spiritual saya itu 27 Agustus 92. Nah, 17 tahun kemudian kurang lebih begitu saya lahir baru. Nah, pertanyaan saya adalah mereka ini Taurat, para ahli-ahli Taurat serta para tua-tua Yahudi, mereka punya wawasan, mereka punya pengetahuan, mereka punya hukum, tapi mereka tidak punya kuasa karena mereka tidak yang namanya kelahiran kembali. Bertobat itu yang sebutannya. Mereka nggak bertobat. Nah, mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka akan menjadi tetangga kita di neraka bagi yang tidak bertobat. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau saudara lihat mereka mengajar Taurat tapi tidak pernah dilahirkan kembali, bandingkan dengan kehidupan Nikodemus. Nikodemus adalah salah satu dari mereka-mereka ini, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat ini. Makanya dikatakan dalam percakapan Yohanes 3 ayat 10, kalau Bapak Ibu belajar, Nikodemus disebutkan Yesus adalah pengajar Israel. Nikodemus itu pengajar Israel, pengajar bangsa, tapi tidak mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Makanya ketika proses percakapan antara Yesus dalam Yohanes pasal 3 dengan Nikodemus, Anda bisa baca itu. Ketika Yesus berkata, "You harus lahir kembali," Nikodemus kaget. Bagaimana mungkin saya sudah tua dan segede gini, kembali lagi ke rahim ibu dan keluar kembali menjadi anak? Mana bisa? Nah, makanya Yesus berkata bahwa Nikodemus, kamu seorang pengajar Taurat, pengajar bangsa, pengajar Israel. Suatu bangsa, mereka menjadi bagus dan tidak diukur dari pengajaranmu. Kamu pengajar hebat di bangsa ini, tapi kamu nggak tahu tentang situasi, tentang lahir baru. Jika saya bilang, saudaraku,
Ada banyak orang pintar di belahan dunia ini. Anda sodorkan rumus apa aja mungkin mereka bisa pecahkan, tapi dengan baik. Untuk menikmati sorga Anda tidak bisa pecahkan pakai rumus matematika. Nah, ada begitu banyak orang cerdas di planet bumi ini, siapapun yang saudara sodorkan, mereka pintar, berhasil dan sebagainya. Ada begitu banyak orang-orang hebat di universitas. Tapi dengan baik saudara yang diberkati Tuhan, untuk soal kekekalan itu bukan soal pengetahuan saja Bapak Ibu. Soal kekekalan itu soal yang datang dari hati. Nah, makanya Yohanes pasal 3 itu sangat menjelaskan kepada kita. Kamu pengajar bangsa tapi kok model kayak begini, sebut saja begitu. Nah, Anda bisa bayangin coba percakapan dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu kalimat Tuhan Yesus buat Nikodemus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, saudaraku. Gitu Tuhan. Makanya saya bilang, kita boleh jadi orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen lahir baru. Orang kalau lahir baru, warna pelayanannya dia di mimbar harus sama ketika dia ada di luar. Artinya ini kehidupan mimbar harus sama dengan kehidupan di luar. Kehidupan di luar harus mencerminkan kehidupan mimbar. Sama dengan kehidupan saya pribadi. Saya perlu menjaga kekudusan mimbar, saya juga perlu menjaga kekudusan di luar. Artinya apa yang saya ngomong di sini harus sama dengan saya ngomong di luar. Itu namanya kesaksian hidup. Nah, ini bayangin coba saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita belajar tentang sejarah Stefanus menyembuhkan banyak orang. Bahkan dia melakukan tanda-tanda mujizat dalam pelayanan ini. Bahkan saya bilang, dia menolong orang Israel keluar dari yang namanya masalah kesehatan. Tapi justru dia dihujani dengan kesaksian dusta. Nah, ya, lihat. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Itu jelas banget. Salah satu adalah Nikodemus. Datang malam-malam ketemu Yesus. Kenapa dia datang malam-malam coba? Karena untuk seorang pengajar Taurat seperti dia, datang kepada guru seperti Yesus, itu memalukan. Masa saya punya prestise, saya punya nama baik di bangsa ini, masa saya datang kepada pengajar jalanan, sebut saja begitu. Coba sulit. Nah, di sini kemudian di dalam Roma 1 ayat 25, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Saudara-saudara, nah, Allah marah dan menyerang manusia. Ini kalau saudara lihat teks dari Roma 1, Roma pasal 1. Kelaliman dan kebodohan manusia diserang dan ditentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Oh, kita belajar banyak Bapak Ibu. Kita belajar. Dengar. Coba next lihat. Nah, kepada jemaat di Efesus. Nah, kata dusta ini, ya, lihat. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Dan aku perhatikan kalian tetap berjuang untuk aku. Aku di situ huruf besar berarti Tuhan, ya. Artinya kita melayani untuk Tuhan. Bertahan dengan sabar. Aku senang bahwa kalian mengusir dari jemaat orang-orang yang terlibat dengan ajaran sesat. Dan pada waktu guru-guru palsu muncul dan mengaku bahwa mereka rasul yang aku utus, kalian menguji mereka dan akhirnya kalian menyadari mereka pembohong atau pendusta.
Ini bicara tentang siapa? Semua orang yang melayani. Hidup kita harus jadi kebenaran kepada dunia luar. Kita bersyukur kita tinggal di Amerika, yang notabene-nya, yang pada umumnya itu orang-orang yang punya hati nuraninya masih bagus, yang masih hidup begitu, saya sebut saja gitu. Kenapa saya bilang orang Amerika kebanyakan hati nuraninya masih bagus? Kenapa? Kota mereka bersih karena mereka buang sampah pada tempatnya. Mereka tahu bagaimana menghormati orang lain, gitu. Respect terhadap yang lain. Kenapa? Karena ada undang-undang atau hukum-hukum tertentu yang membuat apa tuh? Tidak boleh lewat batas orang dan sebagainya. Akhirnya mau atau tidak mau, orang yang tidak teratur masuk ke Amerika bakalan jadi teratur. Kenapa? Karena hukum sudah berjalan seperti itu. Udah jadi budaya gitu. Anda nggak bisa buang sembarangan atau buang ludah. Nggak bisa. Anda nggak bisa lempar makananmu di luar jendela mobil gitu. Nggak bisa buang sampah sembarangan begitu. Begitu juga orang yang tidak teratur. Nggak usah jauh-jauh lah dari Indonesia pindah ke Singapura sebentar. Anda bakalan jadi teratur untuk itu. Karena ada hukum yang sudah jalan, sistem yang sudah berjalan. Akhirnya kita ikut di situ. Yang tidak teratur masuk jadi teratur malah. Coba lihat ini. Nah, yang menarik untuk kita belajar di sini adalah bahwa jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2, Tuhan itu tahu cara hidup mereka. Dan Tuhan perhatikan itu. Sampai kepada mereka yang terlibat dengan pengajaran sesat pun, bahkan mereka nguji, bahkan sampai kepada mereka menyadari bahwa itu pendusta dan pembohong, mereka ukur semuanya. Yang paling kita perlu perhatikan di sini adalah Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bakalan muncul para pembohong dan pendusta bakalan banyak. Saya selalu akan mengingatkan Bapak Ibu begini, bahwa Anda ke gereja bukan supaya kamu diberkati, keliru. Kamu ke gereja karena kamu telah diberkati, gitu. Karena aku ke gereja karena telah diberkati. Saya ke gereja bukan supaya saya ditebus. No, kamu telah ditebus, makanya di gereja tempat kamu ibadah. Jangan terbalik. Seharusnya semua orang yang datang ke gereja, semua orang yang datang dalam persekutuan, semua orang yang beribadah adalah orang-orang yang telah mengalami Yesus. Nah, next, coba lihat. Pada ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 2, kita ketemu ayat ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa yang menang? Ya kita, orang percaya. Nah, ini ditulis oleh Rasul Yohanes, tujuannya untuk memberitahu kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan di zaman akhir ini, bahwa barang siapa menang, itu kata yang dipakai nikau. Nah, nikau itu seorang yang oleh kasih karunia Allah diterimanya melalui iman pada Kristus, telah mengalami kelahiran baru, dan tinggal tetap dalam kemenangan atas dosa dunia dan iblis. Nah, jadi yang dimaksudkan para pemenang ini adalah apa? Mereka yang tetap konsisten menjaga kemenangan itu. Oh, hari ini bikin dosa, besok bolehlah kita datang ke gereja, Pak Pendeta berdoa kudus, pulang lagi. Gitu. Nanti besok, kayaknya bikin dosa lagi, masih enak. Bikin lagi, nanti hari Minggu ke gereja lagi supaya dikuduskan lagi. Ya bagaimana? Kita bikin Tuhan seperti kita naik eskalator itu loh. Naik, turun, turun, naik, turun, lift. Begitu kan? Gak begitu. Anda harus konsisten.
Tahukah saudara, pemenang sejati dia tidak menjanjikan kemenangan besok, tapi dia menjanjikan kepersiapan sampai hari ini. Dia menjanjikan persiapan. Karena seseorang pemenang, dia terbiasa dalam pelatihan, dia terbiasa dilatih. Gitu. Pertempuran terberat ditentukan dari persiapan. Anda menang atau tidak ditentukan dari persiapan. Makanya sebuah pelayanan kalau tanpa persiapan, konyol namanya. Itu namanya kamu bunuh diri. Gitu. Sama, peperangan tanpa persiapan itu bunuh diri. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu. Alkitab menjelaskan kepada kita barang siapa menang. Gini, barang siapa menang ada rewardnya. Gitu loh. Ada rewardnya saudaraku. Ada hadiahnya. Gitu loh. Apa hadiahnya saudaraku? Diberi dari apa? Pohon kehidupan. Kita diizinkan untuk menikmati yang tadinya ditaruh 2 kerubim dengan pedang bernyala-nyala di Taman Eden itu, di Kejadian pasal 3, ketika mau disentuh oleh Adam dan Hawa, Tuhan bilang no, diusir keluar dari Taman Eden. Nah, pada kedatangan Kristus yang kedua kali, orang-orang yang menang dalam kehidupan ini, mereka akan menikmati pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Tuhan. Yang penting kita menang. Jaga kualitas kemenangan saudara. Nah, karena di sini dikatakan begini. Seorang yang oleh kasih karunia Allah diterimanya melalui iman pada Kristus telah mengalami kelahiran baru dan tinggal tetap. Itu pengertian dari kata nikon. Nah, nikon dan nikau itu dari kata yang sama, ya. Nah, tinggal tetap dalam kemenangan atas dosa dunia dan iblis. Jadi kita tidak mengizinkan hidup kita dikuasai oleh yang lain. Semua kita butuh uang untuk makan minum. Kita butuh uang untuk berlibur. Kita butuh uang untuk makan pakai. Kita butuh uang untuk rekreasi. Kita butuh uang untuk sewa gedung. Kita butuh uang untuk administrasi yang lain yang kita punya. Kita perlu semua. Tapi mari saya kasih tahu buat saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Untuk semua yang dibutuhkan manusia kepada fisik ini tidak akan pernah menyentuh kemuliaan Tuhan. Semua yang saya sebutkan tadi itu kita perlu di bumi. Tapi ada yang lebih penting dari cuma sekedar uang yang kita kerjakan itu loh, yang kita kejar-kejar. Saya mendapatkan sebuah ilustrasi, setelah saya akan tunjukin itu. Jadi itu manusia dipakai sebatang tongkat lalu digantung duit di depan. Itu manusia lari kejar itu duit, tapi dia nggak raih-raih, nggak dapat itu duit. Nah, artinya begini, punya pengertian apa? Apa yang kamu kejar dari hari ke hari tidak akan pernah puas dan kamu tidak akan pernah dapat. Saudara tahu kenapa jari ini 5? Ya, 5. Ada celah di antaranya. Yang namanya berkat Tuhan itu, kalau kamu pegang dia erat dengan kencang, dipegang, Tuhan bilang ayo beri, tapi kamu pegang. Kamu sadar nggak? Begitu kamu makin kencang pegang, kamu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia keluar dari celah-celah, dia pergi begitu aja. Jadi saya mau mengingatkan Bapak, tapi dengar baik, waktu kamu pegang Yesus itu nggak kemana-mana, kamu dapat full. Ini yang saya mau mengajarkan kepada semua kita. Yang paling penting untuk kita lakukan adalah kelahiran baru, tinggal dalam kemenangan atas dosa dunia dan iblis. Beritahu sama saya, siapa orang yang pernah suka berjudi, gitu, kaya, hebat dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka mati bunuh diri. Oh, ini handphone saya lagi dipakai. Kalau Bapak Ibu lihat, McAfee yang menciptakan antivirus McAfee mati bunuh diri
dia tergantung di penjara. Kasusnya apa? Penggelapan pajak. Coba lihat, padahal itu orang kaya salah satu. Tapi dia gelapkan pajak, membuat dia masuk penjara, stres, gantung diri. Itu yang saya mau mengingatkan semua kita di sini. Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Gitu. Nggak ada yang salah dengan saudara bekerja sana sini, cari apa tuh benefit. Nggak ada yang salah, itu bagus untuk kepentingan kita di bumi. Tapi yang salah kalau semua benda-benda itu menutup mata kita dari hal-hal yang kekal. Itu berbahaya. Nah, next lihat. Dusta, perkataan iblis. Siapa iblis ini? Bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ini melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hidup ini cuma dua pilihan, bapa di sorga atau iblis. Anda gak bisa lupa, Felix, saya diam di tengah-tengah saja. Gak bisa. Ada gandum, ada lalang. Lalu yang di tengah-tengah ini apa? Gelap dan terang, kiri kanan, hidup mati. Anda gak bisa yang di tengah-tengah. Makanya kita bilang ini, kalau kamu panas, panas yang benar. Kalau kamu dingin, dingin yang benar. Kalau suam-suam kuku, kamu dimuntahkan. Nah, saudara, semua yang saya sampaikan hari ini akan tiba waktunya, akan diuji semua manusia, termasuk saya. Saya akan berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Saya akan berdiri di depan penghakiman Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang saya ajar, semua yang saya hidupi, semua yang saya katakan, semua yang saya lakukan. Saya akan mempertanggungjawabkan. Ingat baik, buku kehidupan. Itu. Semua baik buruknya kita akan tercatat semua. Itu nggak bisa. Kamu itu bukan komputer lalu kamu delete. Nggak bisa. Tidak semudah itu, saudaraku. Nah, makanya saya mau bilang buat semua kita hari ini, mari kita belajar announce yang benar, memperkatakan kebenaran. Dusta, kalau kita dusta, berarti kesimpulan akhir Bapak kita siapa? Jelas. Oke, next. Kamu akan menjadi seperti, nah ini Kejadian pasal 3 itu 5. Tadi di dalam Yohanes 8 dikatakan Bapak pendusta, dia dari sejak semula. Nah ini, kalau Anda baca baik-baik Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang ngomong ini, saudaraku? Ini iblis yang ngomong ini, saudaraku. Nah, coba saudara lihat. Nah, 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Makan saja tuh buah yang dilarang Tuhan, yang di tengah-tengah itu. You makan, you bakalan gak mati. Iblis sedang menyodorkan hal ini. Kamu akan sama menjadi seperti Allah. Coba lihat itu. Dia bikin tipu mereka berdua. Dia dusta. Sekali lagi kembali Yohanes pasal 8 tadi, dia pendusta, bapa pendusta. Sejak kapan? Sejak ini. Sejak dari awal dia pendusta. Nah, setan mengungkapkan apa yang dia ingin Hawa percayai, bahwa motif Allah yang sebenarnya untuk pemerintahannya adalah apa? Keegoisan. Artinya dia sedang menanam pikiran di dalam Adam dan Hawa gini. You tahu nggak kenapa Tuhan larang kamu jangan makan buah itu? Supaya dia berkuasa sendiri. Itu semua untuk kehendaknya sendiri. Kalian nggak ada apa-apanya. Pokoknya diracunilah pikiran itu, saudara. Gitu. Bahwa motif Allah yang sebenarnya untuk pemerintahannya adalah keegois. Jadi dia sedang menyerang Tuhan. Dia bilang, Tuhan itu egois, tahu nggak? Gitu. Tuhan itu egois.
Dia tutup semuanya dari kamu, makanya dia larang kamu jangan makan itu. Kenapa dia nggak pengen larang itu? Supaya dia sendiri. Kamu nggak ada apa-apa. Pokoknya ditanam, diracuni pikiran itu. Itu yang saya bilang, pendusta. Nah, kembali ke sini. Next, lihat. Slide berikut, lihat. Nah, menurut iblis, Tuhan hanya ingin menakut-nakuti mereka agar mereka tidak menjadi seperti dia. Iblis tanamkan pikiran itu. Oh, kamu gak bisa sama. Kamu menyembah. Ngapain kamu ke gereja? Kamu melayani. Ngapain? Aduh, susah. Kamu lihat teman kamu itu lagi happy di luar sana tuh. Kamu ngapain ke gereja? Hah? Aduh, ngapain melayani? Aduh, nyanyi lagi. Aduh, ngapain kamu Fendi? Ngapain di sini? Oh, gua bikin capek-capek mulut kamu. Aduh, ngapain? Stop, tinggalin. Kamu lihat teman kamu sana. Dia kerja. Gitu. Dia kerja hari Minggu, duitnya lebih banyak loh. Waduh, diganggu kamu diganggu, men. Mari saya kasih tahu buat saudara. Oke, temanmu senang hari ini, tapi kita nggak pernah tahu apakah besok dia menikmati kekayaannya, dia bangun nggak? Ada begitu banyak orang kaya kerja tapi tidak nikmati berkatnya. Itu yang kita bilang itu orang yang benar, orang percaya, orang yang cinta Tuhan, di saat hidup pun Tuhan berkati. Coba lihat itu. Tuhan itu kompetitif, cemburu. Tuhan tuh gak mau ada saingan. Makanya dia larang kamu jangan makan. Tahu gak kenapa dia larang? Supaya kamu jangan sama seperti mereka, supaya dia seperti Tuhan. Kamu mau makan itu supaya kamu sejajar dengan Tuhan. Aduh, itu iblis penjahat. Cemburu, men. Tuhan tuh cemburu, makanya dia gak mau. Pokoknya dia kasih rusak pikiran itu. Dengar, di ayat yang kelima dia bilang gini, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang benar. Ini aku tahu. Pengetahuan itu tidak memberi mereka kuasa, kebijaksanaan, kemampuan Tuhan untuk mencintai. Artinya gini, you makan itu pohon, tapi pengetahuan yang kamu dapat tidak membuat kamu memiliki kualitas cinta. Kejatuhan manusia di dalam dosa membuat manusia egois, tidak memiliki hati untuk orang lain. Contoh dari mana Bapak Pendeta bisa ngomong gitu? Contoh, ketika Tuhan datang di senja hari melangkah ke Taman Eden, Adam, di manakah engkau? Mereka bersembunyi, 1. Mereka menutup diri pakai daun ara, 2. Kemudian yang didapati apa? Mereka ketakutan, 3. Lalu Tuhan tanya, siapa yang beritahu kamu bahwa kamu telanjang? Aduh Tuhan, itu perempuan, dengar, itu perempuan yang kamu titipkan itu, dia kasih aku buah, aku makan, men. Begitu Tuhan tanya ke perempuan tidak mau kalah. Perempuan bilang, Tuhan itu ular itu, dia datang ganggu saya. Tuhan datang ke ular lagi, kau ini memang jalan dengan perut. Yang satunya melahirkan susah, yang satunya kerja paksa sebetulnya. Laki-laki kan begitu. Nah, mereka saling menyalahkan. Ini bukti mereka tidak ada apa lagi, sudah gak ada cinta, udah gak ada kasih. Yang ada unsur apa? Nafsu, saling menyalahkan. Gitu. Jadi kalau orang punya pengetahuan yang salah, selesai. Pengetahuan tanpa kedewasaan yang sesuai membawa penyimpangan. Itu sudah. Pintar, belajar tanpa Tuhan juga parah. Next, coba lihat. Nah, di dalam 2 Tesalonika 2:11 dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta.
Karena itulah Allah akan membutakan mata hati mereka sehingga mereka terus percaya pada ajaran palsu itu. Itu artinya apa tuh Bapak Ibu? Artinya gini, sudah diajar, tapi nggak bertobat, nggak berubah. Ya udah, saya serahkan. Contoh tuh Firaun, udah dipukul dengan tulah pertama, nggak sadar. Tulah kedua, ketiga, sampai yang ke-10, kematian anak sulung, baru dia sadar. Dia bawa keluarkan Israel. Itu yang saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua di tempat ini. Miliki kesadaran akan Tuhan itu penting. Waktu kamu kerja, miliki kesadaran Tuhan. Waktu kamu lagi laundry, waktu kamu lagi jalan kemana hangout dengan keluarga, teman, kamu perlu punya kesadaran akan Tuhan. Nah, pencobaan di Taman Eden itu, pencobaan yang kita terima semua ini, itu bagian dari apa? Mereka menyerang karakter Tuhan dan motivasi Tuhan. Semua pencobaan yang kamu alami, tujuannya apa? Untuk menyerang karakter Tuhan. Jadi iblis tanam kepada si Adam dan Hawa, kamu tahu nggak? Tuhan itu cemburu. Dia nggak mau kamu bersaing dengan dia, makanya dia larang, jangan kau makan buah itu. Makan saja, dia tidak mau kamu sama seperti dia, sejajar dengan dia. Dia putar balikin kata itu. Unsurnya apa? Dia tanamkan ketidaktaatan dengan tujuan apa? Menyerang karakter Tuhan dan motivasi Tuhan, yaitu kasih. Iblis tidak punya kasih. Iblis tidak punya kasih. Yang dia cuma punya apa? Membunuh, membinasakan, dan mencuri. Itu dari awal pekerjaan dia. Jadi kalau hari ini kamu masih hidup dalam dosa, kamu masih berdusta, kamu masih mencuri sana sini, saya curiga kamu adalah bapak kita. Itu iblis. Berhati-hatilah dengan hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Next, lihat. Nah, karakter jahat ini, maksudnya dari Wahyu 21 ayat 8, yaitu dari penakut, penyembah berhala, yaitu keji, dan terakhir ini pendusta, bla bla bla. Nah, karakter jahat ini mengalami kematian kedua, yaitu apa? Penderitaan abadi di lautan api. Penolakan mereka untuk percaya kepada siapa? Kristus telah memenjarakan mereka dalam dosa-dosa mereka dan kemudian di lautan api. Jadi 8 orang ini tidak akan pernah masuk surga kalau mereka tidak dilahirkan kembali, tidak bertobat, dan mereka tidak percaya kepada Kristus. Mari kita hidup bukan dengan suang-suang kuku. Mari kita melayani Tuhan dengan serius, mengerjakan bagian kita selama ada di bumi. Begini Bapak Ibu, salah satu pembicara dari Australia, saya lupa namanya, dia pernah ngomong gini, salah satu cara yang saya ciptakan untuk dirinya, katanya, salah satu cara yang dia ciptakan untuk dirinya adalah dia menulis perkataan ini, perhaps today. Jadi dia tulis perhaps today ini di setiap pintunya dia, pintu rumahnya dia, itu meja makan, sampai kepada itu apa namanya? Ini apanya? Kalau di toilet itu mirror, apa tuh? Kaca, cermin itu dia taruh di situ. Jadi setiap kali dia mau dandan kayak dia mau sikat gigi kayak atau dia mau kemana, dia lihat itu ada tulisan perhaps today. Itu maksudnya apa? Mungkinkah hari ini? Maksudnya itu Tuhan datang hari ini, mungkinkah? Tujuannya apa? Supaya dia menjaga dirinya. Setiap kali, bahkan di mobilnya dia taruh itu perhaps today. Setiap kali dia melek mati, mungkinkah Tuhan hari ini datang? Kalimat itu, frase itu sengaja dia ciptakan untuk dirinya supaya dia sadar bahwa oh iya, saya mesti hidup benar, jangan sampai Tuhan datang hari ini. Ingat baik Alkitab berkata, dia seperti pencuri pada malam hari. Tapi buat orang yang siap-siap,
Dia bukan datang seperti pencuri. Bisa dipahami? Dia datang seperti pencuri bagi mereka yang tidak siap. Tapi bagi kita yang siap, dia datang seperti raja yang mendatang ambil kita. Tuhan berkati setiap kita di tempat ini. Satukan hati, mari kita senangkan Tuhan dengan kehidupan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari saya jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang penuh kasih, turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran seri yang terakhir dari Wahyu 21 ayat 8 ini. Tuhan tolong setiap kami untuk kami terus menggemakan kehidupan Allah bagi setiap kami, bahkan diri kami, keluarga, bahkan orang-orang terdekat, sampai kepada negara di mana kami huni dan hidup. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan berkati semua orang yang ada di atas kami, yang memimpin kami di berbagai state di negara ini. Tuhan berkati para pemimpin, mulai dari presiden, gubernur, sampai kepada wali kota. Bahkan Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin, bahkan gereja-gereja yang sedang beribadah di minggu ini. Tangan pengasihan Bapa turun bagi setiap jemaat Bapa yang sedang sakit hari ini. Kami perkatakan kesembuhan Tuhan terjadi. Dan aku perkatakan Tuhan kepada mereka yang merindukan punya baby, tahun depan mereka akan melihat anak-anak mereka ada di sekitar mereka. Tuhan Yesus, seperti Tuhan berkati Hana, Rahel, dan Sarah, tangan yang sama berkati atas mereka yang merindukan punya baby. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan kasih setia Tuhan turun bagi semua daerah-daerah, bahkan bangsa-bangsa yang sedang dilanda dengan COVID-19 pandemi ini. Tuhan bersyukur untuk Amerika yang sudah bebas menggunakan mask di mana-mana, yang sudah bebas untuk melepaskan mask itu Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk kesehatan dari bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati ekonominya, berkati pemerintahannya, berkati keamanannya, berkati kesehatan penduduknya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya mereka yang belum mengenal Tuhan di bangsa ini, kami berdoa kepada mereka yang disebut dengan ateis, mereka yang tidak percaya Tuhan. Kiranya Tuhan seperti Mazmur yang disampaikan oleh song leader tadi, bahwa langit menceritakan kemuliaan dan keperkasaan Tuhan dinyanyikan oleh cakrawala. Tuhan, kiranya ciptaan Tuhan ini bicara kepada para ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Banakan Tuhan Yesus, tangan pengasihan dan belas kasihan-Mu dan pertobatan Allah turun kepada mereka yang terlibat dan masuk di dalam konspirasi kejahatan terhadap masalah-masalah seksual itu. Tuhan Yesus tolong. Aku berdoa untuk semua para gay. Tuhan, kami berdoa, kembalikan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pikiran mereka. Kembalikan mereka kepada perjanjian Tuhan yang jelas. Kembalikan mereka kepada budaya Taman Eden ketika manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan hari ini kami perkatakan Tuhan, ada kelepasan bagi mereka yang terlibat dengan seks bebas, terlibat dengan narkoba dan sebagainya. Kami perkatakan ada mujizat di bangsa ini. Kami perkatakan ada kehidupan di bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan Yesus, tolong bangsa ini. Sembuhkan bangsa ini dari hati dan kebodohan mereka. Mereka yang tertawan oleh pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Kristus. Sembuhkan dan jamah mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati dan kuduskan pemberian kami.
Tuhan terima kasih, seberapapun yang menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan kembalikan mereka berdasarkan apa yang mereka tabur bagi pekerjaan dan pelayanan di tempat ini. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang pisah seorang kan yang lain. Kami mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidup. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah segala sesuatu yang kamu kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang sama turun bagi setiap jemaat Tuhan, yang onsite maupun yang online. Bahkan kepada siapa saja yang ada dan menyaksikan ibadah ini, diberkati setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di minggu depan.